Hello guys, welcome back again to my channel bersama saya Hansen di sini dan seperti biasanya setiap harinya saya akan buatkan video seputar cryptocurrency. Apa kabar kalian hari ini semuanya? Semoga dalam keadaan yang baik-baik saja. Teman-teman, kita melihat Bitcoin sepertinya belum pengen berhenti untuk mendapatkan rally. Walaupun ya selama satu hari terakhir kita nggak melihat ada kenaikan yang signifikan, tapi at least kita bisa melihat Bitcoin stay di kurang lebih area 56 sampai 57 ribu dolar. Dan ada banyak sekali data di belakang layar yang kita bisa lihat hari ini yang menurut saya sangat-sangat menarik. So, stay tune terus sampai akhir video. Nah, sekarang kita bakal mulai dari CoinMarketCap terlebih dahulu. Per hari ini secara global, market cap crypto berada di angka 2,15 triliun dolar atau naik sekitar 0,86%. Nah, di top 10 coin sendiri kita melihat keadaannya sebenarnya mix, sebagian ada yang hijau, ada juga yang merah, dan kenaikannya ranging antara 0, sekian persen hingga kurang lebih 5%. Dan yang menjadi top performer hari ini adalah Dogecoin dengan kenaikan 5,03% menuju 0,094 dolar. So, itu adalah outlook sementara dari beberapa top coin yang ada. Sekarang kita langsung aja masuk ke beberapa data dan berita terbaru hari ini. Nah, yang pertama teman-teman, berita yang sangat positif datangnya dari spot Bitcoin ETF teman-teman, yaitu adalah GBTC hits lowest ever $22 million outflow, raising hopes for end to Bitcoin bleed. Jadi, teman-teman, kita tahu bahwa kurang lebih sebulan terakhir, intinya sejak spot Bitcoin ETF itu di-approve, satu-satunya yang mendapatkan outflow atau intinya jualan, itu adalah dari Grayscale atau GBTC. Kita bisa melihat grafiknya di sini. Bahwa pada saat diluncurkan spot Bitcoin ETF sampai sekarang, Grayscale sudah mendapatkan outflow yang cukup besar. Tetapi secara eksponensial, angkanya itu terus mengalami penurunan, teman-teman. Dan bahkan kita melihat angka paling rendah untuk outflow-nya itu ada di tanggal 26 Februari kemarin, seingat saya. Yaitu hanya sekitar 22 juta dolar, teman-teman. Jadi jualannya sudah semakin sedikit. Dan itu tentunya berdampak baik ke net flow. Artinya kalau misalnya 1-2 minggu yang lalu kita memang melihat inflow-nya atau bahasa simpelnya gini. Yang beli memang banyak dari Grayscale dan lain seterusnya, tetapi karena Grayscale jualannya juga angkanya besar, sehingga kalau dinetkan itu surplusnya nggak banyak. Nah, tetapi teman-teman, kalau kita melihat datanya untuk beberapa hari terakhir, outflow dari GBTC atau dari Grayscale itu sudah menurun sangat drastis. Nah, kita nggak tahu apakah ini akan terus berlanjut ataukah nanti kita akan kembali melihat ada outflow yang besar. Tapi untuk sementara beberapa hari terakhir kita melihat outflow-nya sudah sangat-sangat kecil, hanya puluhan juta dolar. Walaupun kedengarannya besar, tapi kalau kita lihat secara grand scheme itu adalah angka yang kecil, karena inflow-nya itu juga besar banget. Ratusan juta dolar, bahkan 4-500 juta dolar per harinya biasanya. Sedangkan kalau untuk outflow-nya cuma 22 juta dolar. Nah, jika teman-teman kita melihat outflow sekecil ini, bahkan inflow yang kecil pun, kalau kita netkan, surplusnya bisa besar. Apalagi kalau nanti GBTC misalnya tidak lagi minus, tidak lagi outflow, tapi menjadi inflow. Jadi semua spot Bitcoin ETF itu menjadi surplus. Nah, itu tentunya akan menjadi berita baik berikutnya. Karena berarti sekarang kita akan melihat orang-orang yang mau jualan itu sudah keluar semua, sekarang tersisa hanya orang-orang yang mau membeli spot Bitcoin ETF-nya. Ya walaupun hal ini sewaktu-waktu bisa berubah ya teman-teman. Mungkin ketika kita melihat harga Bitcoin sudah jauh lebih tinggi daripada sekarang, mungkin akan ada orang-orang yang start merasa mau jualan ETF-nya, yaitu make sense gitu. Tapi untuk sekarang tidak ada indikasi yang mengarah ke arah tersebut. Nah, yang kedua teman-teman, lagi-lagi kita melihat setelah kemarin ada angka yang menembus rekor untuk volume spot Bitcoin ETF jika digabungkan semuanya ya. Nah, hari kemarin kita juga melihat hal yang serupa terjadi. Bedanya hanya tipis, teman-teman. BlackRock Spot Bitcoin ETF broke its personal record again, trading over 1.3 billion today. Jadi, kemarin, khusus untuk BlackRock kembali mencetak rekor baru untuk volume, teman-teman. Mencapai 1,3 billion dolar, dan ini adalah rekor baru. Ya, walaupun secara total itu masih sedikit di bawah hari sebelumnya.
Tetapi intinya teman-teman, beberapa hari terakhir kita melihat volume untuk spot Bitcoin ETF itu sangat tinggi. Oke, dan ini sebanding dengan yang kita lihat pada saat hari pertama spot Bitcoin ETF itu di launch. Kalau misalnya kita melihat ini bisa sustain teman-teman, maka akan sangat sulit bagi saya untuk membayangkan Bitcoin bisa terkoreksi terlalu dalam. Kalaupun terkoreksi, kemungkinan kembali ke area 50 atau 48.000 itu udah max menurut saya. Kecuali ada perubahan, kita melihat outflow tiba-tiba besar, kita melihat mungkin ada katalis yang bisa menyebabkan Bitcoin drop lebih jauh dari itu, yaitu mungkin bisa berbeda cerita. Tapi untuk sementara, dengan situasi yang ada sekarang, menurut saya belum ada katalis yang bisa membuat Bitcoin untuk drop terlalu jauh. Ya, kalau misalnya kalian mempunyai pendapat yang berbeda, silakan mungkin boleh kasih komentarnya di kolom komentar di bawah. Tapi dari segi berbagai data yang kita lihat, salah satunya adalah spot Bitcoin ETF, inflow itu terlihat terus-menerus mencetak rekor yang baru, dan itu tentunya merupakan berita yang sangat baik. Dan ini sebagai reminder saja sekali lagi untuk teman-teman yang mungkin sampai detik ini juga masih mencoba untuk timing the market, bahwa it is hard to pick the perfect time to buy Bitcoin. Yesterday is a reminder. A fantastic analysis by Fundstrat below illustrate this. If you miss the 10 best days of Bitcoin return each year, you miss all the return, and you don't know when those days will be. Waiting can be costly. Jadi teman-teman, apa yang mau disimpulkan di sini, ini ada datanya ya, jadi nggak asal omong gitu. Jadi kalau misalnya teman-teman mencoba timing the market, mencoba-coba untuk menebak kira-kira hari yang paling tepat untuk membeli di Bitcoin itu di hari apa, itu datang dengan resiko yang sangat tinggi. Karena kalau kalian ketinggalan 10 hari saja, 10 hari terbaik Bitcoin di dalam tahun itu, kalian kemungkinan besar kehilangan semua gains yang bisa kalian dapatkan. Mungkin 70-80% gains yang harusnya bisa kalian dapatkan itu hilang. Sekali lagi, ini menunjukkan apa teman-teman? Bahwa time in the market itu lebih baik daripada timing the market. Artinya kalian hold intinya itu jauh lebih baik daripada kalian mencoba untuk keluar masuk, keluar masuk, keluar masuk. Itu sangat sulit untuk dilakukan, bahkan untuk orang yang expert dan juga pengalaman sekalipun. Karena faktanya ada teman-teman, bahwa kalau kalian hanya miss 10 hari, yang dimana Bitcoin performanya terbaik, kalian bakalan kehilangan gains yang sangat besar. Jadi, kalau misalnya kalian sampai detik ini masih mempunyai pemikiran untuk selalu timing the market, itu mungkin bisa menjadi semacam tamparan untuk kalian. Siapa tahu kalian sadar dan mengetahui bahwa justru hold itu adalah opsi yang lebih baik. Yang pertama, kalian nggak selalu ngecek chart, kalian nggak selalu panikan gitu ya. Kalian juga nggak capek-capek harus keluar masuk, dan justru gainsnya lebih besar. Intinya cukup hold panjang aja time frame-nya. Nah kemudian spesifik untuk order book Bitcoin teman-teman. Ini adalah observasi dari Bitcoin Monger yang cukup baik menurut saya. Two main observations from Bitcoin order books. Sellers are moving sell liquidity to the 70K level. Even they know the current sell wall won't hold for long. Many buyers are still sidelined, hoping to buy in 30 to 40Ks. They will all be forced to bid higher, giving us more fuel to run. All-time highs are only a matter of time. Tick tock. Jadi teman-teman, bahwa berdasarkan analisa Bitcoin Monger, kalau kita dilihat dari order book-nya, banyak orang yang menggeser limit order untuk sell-nya ke kurang lebih area $70.000. Karena mungkin merasa bahwa area sekarang kalau sell itu mencoba untuk menahan roket yang sedang terbang. Gitu kan? Sangat sulit untuk dilakukan. Jadi digeser ke arah $70.000. Dan kita kemungkinan kalau misalnya melihat inflow dari spot Bitcoin ETF dan berbagai demand lainnya terus masuk, kita bisa melihat Bitcoin ke area 60.000 dalam mungkin 1-2 minggu ke depan.
Dan juga teman-teman, banyak orang yang masih berharap untuk membeli di kisaran area 30 sampai 40 ribu dolar. Terlihat dari order books-nya di sini. Banyak yang numpuk di sekitaran 30-40 ribu. Tetapi, seiring berjalannya waktu, kalau misalnya Bitcoin terus mengalami kenaikan dari sini, maka ada kemungkinan bahwa orang-orang yang masih menunggu di sini udah start untuk merasa ada FOMO gitu. Dan justru membeli ketika Bitcoin sudah harganya jauh lebih tinggi daripada yang mereka inginkan. Dan itu bisa menjadi demand tambahan untuk kita-kita yang mungkin dari kemarin-kemarin hold dan tidak memusingkan tentang timing the market. Jadi all-time highs hanya persoalan waktu menurut Bitcoin Monger, dan saya juga setuju akan statement itu. Pertanyaannya hanya kapan kira-kira kita bakalan break di atas area tersebut, bukan apakah kita akan break atau tidak. Toh kita sekarang sudah berada kurang lebih di 57 ribu dolar, teman-teman. 69 ribu itu bukan angka yang terlalu jauh lagi untuk kita gapai sekarang. So, itu adalah beberapa data dan berita hari ini yang pengen saya sampaikan untuk kalian. Sekarang kita masuk ke chartnya Bitcoin dan saya pengen mulai dari 4-hour chart. Nah, teman-teman, kita melihat Bitcoin memang mendapatkan ada indikasi resistance di sini. Tetapi untuk sementara, teman-teman, untuk sementara tidak ada sebuah pattern yang menunjukkan akan adanya reversal. Bagi saya ya, bagi saya. Yang ada kita terlihat terkonsolidasi di sekitaran area ini. Dan bisa jadi next area major, bukan major sih, kalau kita lihat di daily, ini semacam minor resistance, itu kemungkinan ada di sekitaran 58 ribu dolar. Oke, 58 ribu dolar itu akan menjadi area yang kemungkinan akan menciptakan semacam selling pressure. Yang kalau mampu kita lewati, ya saya rasa itu udah menjadi jalan mulus bagi Bitcoin untuk kembali ke area all-time high. Oke, nah kalau kita zoom in ke time frame yang kecil, maka ini kita berpotensi mendapatkan ada semacam triangle, teman-teman. Dan intinya yang kita lihat di sini masih dalam bentuk konsolidasi menurut saya. Jadi kalau misalnya teman-teman yang berniat untuk short gitu ya, harus sangat-sangat waspada. Karena belum ada semacam pattern yang bisa menunjukkan ke saya bahwa kita akan move lower dari sini. Kalaupun pullback yang singkat yaitu wajar banget gitu ya. Tapi kalau untuk pullback yang major gitu ya, nyampe ke area 52, 50 ribu, saya rasa belum ada indikasinya ke arah tersebut. Kecuali teman-teman, kecuali sekali lagi kita mendapatkan ada pattern seperti ini. Oke, pattern seperti ini. Dimana kita mendapatkan ada double top, ada triple top, atau misalnya ada sell off disertai dengan yang namanya bear flag. Nah, jika itu yang kita lihat, maka dari sana mungkin baru ada indikasi bahwa kita akan mendapatkan pullback yang lebih dalam. Tetapi saya tidak expect bahwa hal tersebut akan terjadi dalam waktu yang singkat. Artinya saya nggak expect lalu tiba-tiba kita melakukan hal seperti ini. Karena kalau ini yang terjadi dan kita close weekly candle di bawah 52.000, maka teman-teman kita bisa expect ini adalah fake out di time frame besar, dan justru itu bisa menjadi disaster sekali lagi karena kita bisa melihat Bitcoin nyampe ke area 40 atau bahkan 30-an ribu dolar. Walaupun semua data tidak mendukung hal tersebut ya. Tapi kalau secara price action kita melihat hal tersebut, maka itu bisa menjadi indikasi yang besar. Tapi ini kan saya nggak expect seperti ini, teman-teman. Kalau kita mau mendapatkan pullback yang dalam pun, setidaknya saya mau melihat ada semacam konsolidasi yang lebih lama, dan kemudian kita membentuk namanya reversal pattern. Break di bawah neckline. Nah, kalau ini yang kita lihat, mungkin dari sana kita baru bisa expect akan ada pullback yang lebih dalam terjadi. Dan itu mungkin baru bisa kita lihat minggu depan kali ya. Kalaupun memang ada gitu ya. Kalau tidak, teman-teman, kita bisa aja terus mengalami kenaikan dari sini, kita kemudian pullback sedikit, naik lagi, pullback sedikit, naik lagi. Contohnya seperti apa? Kalau misalnya kita memang mendapatkan ada fase seperti itu, kita bisa berkaca dari bull market sebelumnya gitu ya. Nah, di sini teman-teman. Ketika kita break dari area major resistance terakhir yang saya gambarkan dengan garis merah di sini, yang kalian lihat di sini apa? Dapat kenaikan, koreksi sedikit, naik lagi, koreksi sedikit, naik lagi, koreksi sedikit, naik lagi. Nah, ini yang bisa kita expect. Kalau memang benar, dalam beberapa bulan ke depan kita akan break ke all-time high yang baru.
Ya, walaupun sekali kita bisa akan mendapatkan koreksi yang cukup dalam, tapi itu adalah sesuatu yang wajar, teman-teman. Seperti yang kalian bisa lihat di sini, kalau kita ukur secara persentase, ini nggak kecil, 16%. Ini kurang lebih 11%. Sini kurang lebih 9%. Di sini kurang lebih 9%. Ya, anggapan range-nya 10% deh dropnya, teman-teman. Ya kan? Range 10% dropnya, ya berarti kita bisa, kalaupun kita drop dari sini, pullback ke sekitaran area 51.000 pun, yang berarti kurang lebih 10% dari sini, yaitu bukan sesuatu yang terlalu mengkhawatirkan. Selama, teman-teman, selama kita bisa melihat weekly candle close di atas 52.000 dengan manner yang confident, setidak-tidaknya kalau saya maunya itu setidaknya di 54.000. Saya rasa itu sudah menjadi indikasi yang cukup besar, dan saya expect kita kemungkinan tidak akan mendapatkan koreksi lagi yang terlalu dalam ke bawah, dan kita hanya akan maksimal, pullback-nya pun maksimal mungkin nyampe ke 48.000. Kalau gitu yang kita lihat, dan kita akan berangkat ke all-time high dari sana. Oke. Jadi, untuk sementara, teman-teman, kalau misalnya kalian merupakan short-term traders, gitu ya, kalau misalnya kalian berniat mau long, pastikan kalian mempunyai setup dengan risk to reward ratio yang sangat-sangat baik. Sebenarnya dalam fase seperti ini, oke, itu menurut saya pribadi ya, di Bitcoin itu nggak terlalu worth it untuk di trade, teman-teman. Saya lebih prefer di altcoin sekali lagi. Kalau untuk Bitcoin, saya lebih prefer di hold sajalah, gitu ya. Karena kalau kalian mau long di sini pun datang dengan resiko yang cukup tinggi, gitu ya. Kita udah mendapatkan rally yang sangat kencang di sini. Tidak untuk mengatakan bahwa kita tidak bisa naik terus dari sini, tapi seberapa tinggi lagi Bitcoin bisa tinggi sebelum ada pullback? Itu pertanyaannya, gitu kan. Nah, kalau misalnya kalian bisa mendapatkan risk to reward ratio yang baik di sebuah setup, ya silakan. Tapi kalau bagi saya tidak ketemu gitu loh. Nggak ketemu. Kecuali teman-teman sempat masuk kemarin ketika breakout dan close di sini. Nah, ini mungkin masih bisa kalian hold. Karena bagi saya belum ada indikasi yang cukup besar menunjukkan bahwa kita akan reverse dari sini. Artinya, selama belum ada indikasi tersebut, maka kita masih bisa expect Bitcoin untuk terus merangkak naik ke atas. Kemungkinan nyampe ke area 58.000, baru dari sana kita akan mendapatkan semacam area resistance, dan dari sana kita bisa expect mungkin ada semacam pullback ke sekitaran area 55 atau 54.000. Gitu ya. So, saya rasa itu aja sih yang perlu saya sampaikan di video hari ini, teman-teman. Terima kasih untuk kalian yang sudah menonton sampai selesai. See you in the next video. Bye-bye.